semuanya, kembali lagi nih kita akan terbang kali ini setelah sekian lama nggak terbang. Dan hari ini aku akan menuju Jakarta, nanti dilanjutin ke flight beberapa selanjutnya ke kota lain. Dan tentunya ini masih subuh banget nih, matahari belum tumbuh atau muncul, tapi dia sudah memaksa kita untuk sampai di sini. Dan langsung ikuti aja perjalanan aku kali ini. Aku akan naik Batik Air. Oke, ini dia penerbangannya, ada ke Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Jogja, Jakarta, Semarang, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Didominasi oleh Lion Air, Wings, dan Citylink. Nih kita wrapping dulu untuk menjaga keamanan. 60.000 tapi kita minta 50. Oke teman-teman, kita sudah di ruang tunggu nih dan bentar lagi kita go. Di sana ada beberapa pesawat, aku tunjukin ya. Hari ini sepi sih, menurut aku nggak terlalu banyak masyarakat yang berangkat, tapi ya nggak apa-apa, bagus. Oke, pesawat kita di sana itu, jadi itu Batik Air. Di sini ada Lion kayaknya di Jakarta juga. Di sana ujung sana juga kayaknya ada yang ke arah Surabaya sih. Jadi hari ini kemungkinan ada 3 pesawat yang berbarengan berangkat dari Terminal Cilikriwut nih. Suasana ruangan tunggu tuh sepi kan? Cukup membagongkan karena 3 pesawat sekaligus berangkat, tapi menurut aku terlalu sedikit orangnya untuk pagi ini. Oke, aku bersama tim yang sebelumnya juga nih. Ini ada 3 orang rekan kerja nih. Dan ternyata sekarang untuk check-in yang atau cek barang itu ternyata di atas sekarang. Padahal dulu di bawah, di lantai bawah. Sekarang udah di atas. Wah, kacanya ngembun, nggak kelihatan. Di sini kita lihat. Oke, karena ini kan belum kelihatan kacanya, kita tur dulu ya kursinya. Di sini ada Inflight Entertainment tapi kayaknya nggak aktif sudah. Aku nggak tahu apakah nanti pas berangkat hidup. Ya, semuanya ada. Kemudian di sini ada meja makan. Ya. Ini. Kemudian ada beberapa magazine. Seperti biasa, seperti umumnya. Ini Airbus A320 ya. Karena aku dulu di emergency seat, jauh banget. Legroomnya bagus, mantap nih, segini ya. Dah, itu aja sih. Dan nanti kita juga akan dapat snack juga. Semoga aja kursi di samping sini kosong biar enak, kita tidak ada yang duduk di samping kita sih tentunya. Oke, untuk sekedar edukasi, jadi kalau kita duduk di emergency seat kayak gini, ini kursinya atau yang duduk di kursi itu harus melepas tasnya, ditaruh di depan gini. Jadi tas lempangnya itu tidak boleh dipakai ya. Ini mungkin kalau ada apa-apa jadi tidak menyangkut, tidak ganggu. Pokoknya free, kita harus bebas dari yang nempel-nempel di badan. Jadi taruh sini aja, tapi nggak ganggu juga sih sebenarnya, karena kita legroomnya nih lumayan mantap juga nih kan. Rasa-rasa bisnis. Dan kita juga nggak ada orang di samping sini. Ini kalau mau rebahan ini udah sip jos gandos ini. Ternyata tidak begitu penuh ya. Tapi yang pasti sayang banget kacanya masih belum bisa kelihatan. Padahal aku mau lihat view-nya keluar. Semoga nanti setelah pesawatnya gerak hilang embunnya. Kalau kalian ada ngeliat tuh di situ tuh kayak ada keluar asap atau embun gitu sih. Nggak tahu itu apa fungsinya. Apakah itu pendingin ruangan atau mungkin untuk purify, jadi kelihatannya ada keluar dari ujung sana, tapi mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan sih. Jadi ini ya, nah kalau di sini nih kayak entah ada lubang atau apa, mungkin yang tahu boleh komen nanti ya, apa sih tujuannya ada kayak embun atau yang udah kayak semacam kelihatan terlihat asap, tapi ya bukan asap sih pastinya ya.
naik batik dan hidup itu di tahun 2017-an itu ada yang hidup. Sayang sih sebenarnya, padahal ini salah satu yang menjadi kenikmatan juga ketika kita terbang di pesawat kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting nanti dapat snack. Oke, jadi penerbangan kali ini kita dapat makanan ya, entah itu snack atau nasi atau apapun, tapi aku harapannya sih nasi, karena emang kalau nasi pagi-pagi gini cocok sih kita makan di atas pesawat, walaupun katanya sih kalau naik pesawat gini rasanya tidak ada atau beda lah rasanya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita sudah di atas awan. Sayang banget sih, coba kalau kacanya ini bersih pasti lebih enak kita ngelihatnya di luar, karena dia ada yang busa-busanya di sini. Nah, kita sudah di atas awan, tebal banget awannya. Dan untuk sementara waktu di sini ini sedang musim kemarau, jadi agak jarang awan-awan tebal, tapi ternyata di sini lumayan kelihatan tebal juga. Oke, aku sedang di lavatorinya nih ya. Nah, ini tisu, di sini sinknya hidup ya. Kemudian ini juga sabun. Ini ada bunga, tapi sayangnya ternyata nggak ada lampunya di kacanya. Dan ini juga ada kayak kusam-kusam di sini. Ini untuk ganti popok, handle. Toiletnya di sini ya, dan luas juga sih, ruangannya lumayan lah. Muter di sini enak aja. Ya, rasanya kayak air mineral pada umumnya ya. Dan kita coba rotinya ini. Isinya katanya coklatnya ya. Nah, ini lihat. Oke. Coklatnya cocok, manisnya sedang, tapi rotinya ini kurang lembut menurut aku. Tapi ya mungkin ini yang sudah terbaik yang mereka bisa sediakan ya. Apalagi kalau sebenarnya kalau nasi lebih enak lagi nih. Aku mau cerita sih, tadi pas kita di bandara ya, waktu check-in tuh ada ibu-ibu marah gitu. Kayaknya dia flightnya tuh dibatalin atau mungkin di reschedule, dan dia mungkin harus ketinggalan beberapa pesawat atau mungkin pertemuan lain. Ya kalau aku jadi ibunya juga pasti kesel sih, tapi ya kadang agak kasihan juga sih sama yang petugas di check-innya, karena kan mungkin dia juga nggak tahu gitu harus seperti apa gitu, ataupun kalaupun dia tahu juga nggak bisa mengubah keputusan tersebut gitu. Ya memang sebenarnya tetap harus ada solusinya sih ya, cuma ya kadang-kala kita nih ada dua hal kemungkinan, memang emergensinya nih atau ketidakberangkatan ini karena mungkin pesawatnya lagi dalam kendala, atau memang ada hal lain. Jadi itu harus dipertimbangkan juga, karena kan sekarang lagi rame nih. Atau kemarin kalau teman-teman lihat kan ada beberapa orang yang terkenal itu kena delay di Super Airjet. Nah kayak gitu kan agak ganggu lah, karena mereka orang penting, orang yang punya banyak agenda, sehingga mereka harus membatalkan beberapa agenda, dan bahkan mungkin tiket yang sudah dibeli selanjutnya juga harus hangus, atau mungkin kalaupun bisa di refund kan juga membuang waktu orang gitu. Ya sebenarnya sih memang harus sama-sama saling menjaga kualitas ya, baik dari sisi maskapai harus memastikan kalau pesawatnya dalam kondisi prima, kalaupun tidak harus ada segera solusi gitu, jangan sampai delaynya berjam-jam atau bahkan mungkin dibatalkan, karena ya kita beli itu sudah yakin bahwa kita akan berangkat gitu ya. Tapi ya semuanya memang harus dilihat apa dan mengapa dan bagaimana kok bisa gitu. Dan untungnya ini tadi naik batik
sebenarnya sih aku bilang agak delay ya, karena kita harusnya jam 7 udah berangkat, tapi tadi 7.15 baru take off. Ya mungkin kalau sekitar di bawah setengah jam sih masih bisa dianggap kayak hal yang lumrah gitu. Ini rute-rute Batik Air ya. Nah, dari timur sampai ke barat semuanya tersedia ya teman-teman. Ini sampai luar biasa banyaknya dari Jakarta nih ya. Jakarta dan Surabaya sih tentunya nih. Tuh. Semua sampai ke Jayapura, sampai juga ke Merauke, bahkan sampai ke Banda Aceh. Ini untuk domestik. Sedangkan ini yang untuk lebih jauh lagi ada Lion Air International Regular Route, Air Charter International Regular Route, Thai Lion Air Route. Bener-bener fokus di Asia Tenggara nih. Penuh, apalagi di sini ya. Ini bener-bener rute yang penuh banget. Ada yang sampai ke Madinah juga. Madinah, kemudian arah-arah ke India, kemudian Cina bagian atas dia. Ini ya, aku mau nunjukin kalian maskapai ini atau flip atau armada mereka. Untuk di Lion Air ini rata-rata memang Boeing 737, ada yang 900 ER itu ada 59. Jadi memang untuk Lion Air didominasi untuk pabrikan Boeing. Sedangkan untuk Batik Air ini lebih dominan Airbus. Ini ada yang 14 unit, 47 unit. Kemudian untuk Batik Air Malaysia juga dominan Boeing. Nah, untuk Superjet ini menarik teman-teman. Superjet ini dia full Airbus A320 nih. Dan untuk Boeing sih ya tentunya pakai ATR ya teman-teman. Dan Angkasa Aviation Academy ini menggunakan Cessna C17-2. Nah, ini kayak gini ya pesawatnya nih. Jadi armada mereka ini lumayan banyak, bahkan yang paling atas nih kalau teman-teman lihat ini ada Airbus A330 300 CEO, kemudian Airbus A330 900 new engine option. Untuk pesawat besar yang ini kayaknya untuk charteran dan mungkin untuk ngantar jemaah haji. Oke, kita sudah mulai menurun nih ya, jetting menuju atau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Internasional. Oke, kita udah mencapai daratan nih, udah lagi landing nih. Dan udah nggak ada kelihatan pohon-pohon lagi. Akhirnya bisa balik ke Jakarta setelah sekian lama tidak. Dan di sini beneran isi
Oke, kita jalan. Nggak ada Garbarata. Kocak sih. Padahal nih banyak lokasi yang sebenarnya bisa mendarat. Oke, jalan dulu kita nah. Biar sehat. Oke, akhirnya kita sudah sampai Jakarta nih, dan ternyata nih aku ada berita menarik. Jadi penerbangan setelah ini kan aku pakai Super Airjet, dan ternyata lagi-lagi nih diganti ke Lion Air. Jadi mereka nih kayaknya lagi sedang tidak baik-baik saja, Super Airjet nih kayaknya ya. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Padahal aku pengen banget sih ngelihat Super Airjet tuh seperti apa, karena memang belum pernah naik dan kayaknya sih anak muda banget. Tapi sayang banget sih harus gagal terbang gara-gara mereka berubah si pesawatnya jadi Lion. Nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi sayangnya kayak di hari H hamin berapa jam harus pindah. Tapi nggak apa-apa. Itu dia dari tadi perjalanan kita dari Palangkaraya menuju Jakarta menggunakan Batik Air, dan semoga nanti ada upgrade-upgrade lain lagi dan kita lanjut ke penerbangan selanjutnya.